أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وأعمال لا ترفع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه wafiqna Allahumma lil khairi wa'inna alaih. Mudah-mudahan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan dan waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali dapat melanjutkan mudzakarah kita pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pembahasan kita masih pada kitab Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang menjelaskan tentang keistimewaan bertaubat, juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka bagi hamba-hambanya pintu taubat. Setelah kita di akhir pertemuan pada pembahasan tentang taubat ini, kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj dengan sanad beliau kepada Sayyidina Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi masyayikhina al-muttasili ilal Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin wa radiyallahu anhum wa an nabihim ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setiap hamba selagi nafasnya atau rohnya belum sampai di tenggorokannya. Mudah-mudahan sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari dua hadis ini kita diberitahu oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batas terakhir seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang pertama kita dijelaskan oleh baginda Nabi tentang batas maksimal seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun batasan yang diinformasikan oleh Nabi ini, oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah batasan zaman dunia ini, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat setiap hambanya selagi tanda-tanda hari kiamat yang besar itu, tanda-tanda besar tentang hari kiamat itu belum terjadi. Di antara tanda kiamat, ya, atau di antara tanda-tanda besar datangnya akhir zaman adalah
terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kalau selama ini kita menyaksikan matahari terbit di timur, maka akan datang satu zaman nanti, ya, di akhir zaman, di hari kiamat, atau sebelum terjadinya hari kiamat, matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, orang-orang yang mengalami masa itu, nasallallahu assalamu afiyah, ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman tersebut memang sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Di antara eh, peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti adalah bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali manusia semuanya isinya itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad beliau, yaitu kepada Sayyidina Uqbah bin Amir dan juga kepada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, la taqumus sa'atu, tidaklah kiamat itu terjadi illa ala syiraril khalqi, kecuali kecuali dunia itu diisi oleh orang-orang yang semuanya itu orang-orang buruk. Gak ada orang beriman sama sekali. Hum syarrun min ahlil jahiliyah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang di zaman itu lebih buruk perilakunya daripada orang-orang yang berada di zaman jahiliyah. La yad'unallaha bisyai'in illa raddahu alaihim. Dan tidaklah mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah tolak permintaan mereka. Nah, karena memang salah satu tanda datangnya hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang lain tuh Nabi bilang akan ada angin sepoi-sepoi berhembus dari arah negeri Syam ke seluruh penjuru dunia, yang mana angin itu akan menjadi penyebab wafatnya orang-orang yang beriman. Selemah apapun iman seorang mukmin, dia akan wafat ketika merasakan hembusan angin tersebut. Di saat itu terjadi, ya, terjadi pula raf'ul Quran, diangkatnya Al-Quran, sehingga mushaf-mushaf yang selama ini tertulis atau kertas-kertas yang selama ini tertulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran itu akan terhapus dengan sendirinya. Nah, pada saat itulah manusia, ya, tersisa hanya orang-orang buruk yang Nabi bilang tadi, syarrun min ahli jahiliyah, bahkan lebih buruk daripada orang jahiliyah. Nah, sekarang udah mulai nih, zaman sekarang nih, ya. Zaman sekarang orang lebih buruk daripada zaman jahiliyah, dari penyimpangan yang terjadi dari umat manusia dengan munculnya wala'iyadzubillah aliran kaum pelangi, ya, orang-orang yang mengkampanyekan LGBTQ, terus juga kaum tulang lunak, ya. Itu semua adalah keburukan-keburukan yang menjadi pertanda akhir zaman. Karena perbuatan menyimpang seperti ini itu bahkan lebih buruk daripada perilaku binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah bilang, ya, ulaika kal an'ami balhum adol. Manusia-manusia yang ahli maksiat itu perilakunya banyak yang seperti binatang, ya. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah,
disebut lebih buruk daripada binatang karena sampai saat ini kita nggak pernah nemuin kambing transgender, ya. Nggak pernah nemuin sapi yang punya penyimpangan orientasi seksual, nggak pernah nemuin ayam jantan suka sama ayam jantan, ayam betina demen sama ayam betina, tuh nggak ada. Hingga saat ini semua hewan itu orientasi syahwatnya normal semua, ya. Tapi entah kenapa manusia justru melakukan yang lebih buruk daripada binatang. Nah, ini kan udah terjadi tuh masa-masa di mana manusia lebih buruk daripada zaman jahiliyah. Nah, oleh karena itu, apabila umat Islam semua sudah wafat, terus kemudian Al-Quran sudah diangkat, lalu muncullah matahari atau terbitlah matahari dari arah barat, maka pada saat itu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunda-bunda kalau ada yang ngedoain, saya doain ya kamu panjang umur sampai hari kiamat, jangan mau. Jangan diaminin, ya. Kadang-kadang kalau lagi di pengajian tuh atau kalau lagi di acara tablik akbar tuh ada penceramah yang bilang, "Ibu-ibu, saya mau doain panjang umur." Biasanya bunda-bunda jawab kompak, "Mau." Sampai hari kiamat, mau. Jangan. Karena panjang umur sampai hari kiamat itu tandanya berarti iman tercabut dari dalam hati. Waliyadzubillah. Nah, disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa sudah tertutuplah pintu taubat apabila matahari sudah terbit dari arah barat. Ya. Nah, kemudian ini adalah batasan maksimal seseorang itu dia tidak bisa lagi bertaubat secara umum. Ya. Artinya di masa itu udah nggak ada lagi pintu pertaubatan. Nah, hadis yang kedua menjelaskan tentang batasan maksimal tiap individu untuk bertaubat. Artinya orang-orang yang tidak mengalami masa itu, yang tidak mengalami zaman di mana matahari terbit dari barat, bagi dia ada batasan maksimal nggak untuk bertaubat? Secara waktu, ya. Artinya kalau dia udah nyampe waktu tersebut, udah tertutup tuh pintu taubat. Nah, di hadis yang kedua inilah dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengutip sebuah hadis atau meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya tersambung kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat setiap hamba malam yugharghir. Ma makna malam yugharghir? Ai lam tasil ruhuhu hulqumahu. Arti dari malam yugharghir itu adalah ruhnya belum sampai tenggorokannya, ya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 18 itu kan Allah bilang, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Taubat itu tidak diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, lalu ketika kematian datang menghampirinya, dia mengatakan, ini tuh betul an. Sekarang saya ini bertaubat kepada Allah. Nah, pada saat maut sudah menghampiri, itu udah nggak ada lagi tuh kesempatan buat bertaubat. Ya. Pertanyaannya mungkin ada sedikit pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau seseorang itu sebelum wafat dia melihat malaikat Israel menghampirinya, apakah kemudian ketika dia bertaubat masih ada kesempatan? Karena dalam beberapa keadaan orang itu meninggal, ya, dia masih bisa menyaksikan malaikat maut menghampirinya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin.
di mana beliau mengatakan la yalzam min tawafihi likulli ru'yati kullin minhum lahu. Enggak mesti seseorang itu ya ketika wafat mereka melihat adanya malaikat yang menghampiri mereka. Maka kesempatan apa yang masih mungkin untuk seseorang itu bertaubat? Kata beliau, ya, apabila dia tidak lagi punya kesempatan untuk ikhtiar, ya, dia udah nggak punya spare waktu lagi untuk berikhtiar, bertaubat, dan kemudian melaksanakan apa yang seharusnya menjadi pertaubatannya. Kalau masa itu dia sudah tiba, sudah sampai, itu udah nggak bisa lagi tuh buat taubat. Ya, kata beliau, mata furidul wusulu lihalatin la tumkinul hayatu ba'daha adatan la tasihhu minhu hina idin taubatun wala ghairuha. Kapan seseorang itu dianggap sudah sampai dalam kondisi di mana dia tidak lagi mungkin untuk hidup setelahnya secara ada, secara kebiasaannya, maka pada saat itu dia udah nggak bisa lagi buat taubat. Tapi matalam yasil lidzalika sohat minhu taubah. Ya, misalkan ada orang dalam fase kritis, ya, terus dia bertaubat. Dalam fase kritis tersebut ada sedikit kesadaran di otaknya, di hatinya, dia bertobat kepada Allah. Nah, lalu di masa kritis tersebut, ya, disingkapkan kepadanya apa namanya itu tabir-tabir alam barzakh, terus tentang perilakunya di masa lalu, sehingga dia punya azam untuk bertaubat. Nah, ini kan ada orang-orang yang kadang melewati atau mengalami hal seperti itu. Nah, setelah masa kritis, dia ternyata bisa sadar lagi. Nah, yang kayak begini, itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan catatan dia nggak balik lagi untuk nakal. Ya. Tapi kalau masa kritis tersebut dia bertaubat kepada Allah, tapi nggak ada kesempatan lagi bagi dia untuk hidup, maka pertaubatan yang terjadi di masa kritis tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, kita kan nggak tahu nih, kita bisa melewati masa kritis atau enggak. Ya, maka janganlah kita bertaubat nunggu masa kritis itu tiba. Karena kalau kita kemudian mengatakan, udah deh ntar aja deh taubatnya, kalau masa kritisnya udah tiba. Iya, kalau setelah masa kritis tersebut kita masih bisa lanjut untuk hidup. Kalau enggak, ya, zong, akhirnya kita nggak punya kesempatan lagi buat bertaubat. Nah, inilah yang dahulu terjadi kepada Fir'aun alaihi laknatullah. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Dan kami berikan kesempatan bagi Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa untuk melintasi lautan. Ya, Nabi Musa Allah wahyukan untuk menghentakkan atau memukul tongkatnya ke arah lautan, seketika lautan tersebut terbelah dan daratannya atau bagian daratannya bisa dilewatin oleh Nabi Musa, atau apa namanya bagian dasarnya, ya, bagian dasar lautan tersebut. Walaupun dalam tafsirnya ada khilaf di kalangan para mufassirin, apakah lautan tersebut laut merah ataukah itu sungai Nil sebetulnya. Cuma disebut sebagai bahar di masa itu karena sungai Nil memiliki apa namanya jarak yang cukup luas sehingga diistilahkan oleh orang zaman itu sebagai bahar. Ala kulli hal, apakah itu laut merah ataukah itu sungai Nil, ya, yang pasti airnya terbelah dan bagian dasarnya bisa dilewati oleh Nabi Musa. Fa'atba'hum Fir'aun wa junuduh. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa. Baghyaw wa adwa. Ngejar bukan pengen taubat. Ngejar bukan karena pengen berserah diri, ya, tapi ngejar dalam rangka memusuhi dan mengingkari. Hatta idza adrakahul gharaqu. Sampai ketika Nabi Musa sudah tiba di daratan yang sebelahnya, kemudian dipukul lagi tongkatnya, lalu Firaun dan bala tentaranya yang pada saat itu masih berada
di tengah-tengah lautan tersebut, seketika air itu kemudian kembali ke asalnya dan tidak lagi bisa dilewati, sehingga Firaun dan juga bala tentaranya tenggelam di dalam lautan tersebut. Nah, di sini yang jadi kalau kata anak zaman sekarang yang jadi plot twistnya ya. Yang jadi plot twistnya apa plot twistnya? Plot twistnya Firaun taubat ceritanya. Ya. Apa kata Firaun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Kata Firaun, sekarang saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk golongan kaum muslimin, kata Firaun. Udah nih, itu kan dia dalam keadaan kritis kan, dalam keadaan genting, ya. Dalam keadaan dia pada akhirnya eh, meyakini dan percaya bahwa kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa akhir ceritanya? Apakah tobat dia diterima? Kata Allah, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang ente baru mau tobat. Wa qad asaita qablu. Sedangkan sebelumnya kamu ini ahli maksiat. Berbagai macam kemaksiatan udah kamu kerjakan, dan kemaksiatan terbesarnya adalah kekufuran. Wa kunta minal mufsidin. Dan bahkan engkau ini termasuk golongan orang yang hobinya melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Akhirnya ya tobatnya nggak diterima. Karena kalau bahasa kitanya, kenapa sekarang dalam keadaan genting seperti ini kamu baru bertobat? Nah, disitulah kemudian bisa kita dapati, ya, atau bisa kita pahami bahwasanya satu, setiap orang yang mengalami sakaratul maut di masa yang super singkat tersebut, dengan kekuasaan Allah, Allah buka tabir hakikat dalam kehidupan ini. Apa yang selama ini diimani oleh seorang mukmin, di situ akan nampak makna iman tersebut. Dan apa yang selama ini didurhakai dan ditentang oleh orang-orang kafir atau ahli maksiat dari kaum muslimin, juga mereka akan menyaksikan bahwa, oh iya, yang dibawa Nabi Muhammad itulah yang benar. Yang difirmankan dalam Al-Quran itulah yang nyata. Yang dijanjikan di dalam ayat-ayat suci itulah yang fakta. Apa yang selama ini saya ikuti dari syahwat, maksiat, dan lain-lainnya, itu semua adalah perkara yang menipu semata. Itu semua adalah tipuan belaka. Itu dalam waktu yang super singkat tersebut, bunda-bunda sekalian, itu dibuka tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau ada orang sakaratul maut itu mereka berusaha untuk semaksimal mungkin bertaubat. Cuman masalahnya itu, ya, taubat di masa itu udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubat di masa tersebut menandakan iman yang tidak lagi menunjukkan hakikatnya. Kita ini kan beriman seharusnya terhadap sesuatu yang memang belum kita saksikan secara nyata dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Kita diberikan informasi oleh baginda Nabi lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah disaksikan, ya apa artinya iman? Udah nyaksiin kok, udah ngelihat surga, udah ngelihat neraka, otomatis orang ya pasti tahu itu. Tapi ujian iman itu kan manakala kita diminta atau diperintahkan untuk mengimani sesuatu yang kita sendiri belum mampu mendeteksinya dengan salah satu panca indera kita. Begitu. Nah, makanya taubat di masa-masa injury time seperti ini itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sama saja Anda sedang meyakini sesuatu yang Anda sendiri sebetulnya sudah melihat. Lalu di manalah hakikat dari ujian iman itu sendiri. Nah, oleh karena itu, satu hal yang mesti kita perhatikan adalah bahwa kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini jangan kita sia-siain, ya. Jangan kita sia-siain, terus jangan sampai nunggu entar
Karena salah satu penyakit umat Nabi, ya, salah satu penyakit manusia itu at-taswif. Apa itu taswif? Saufa, diambil dari kata-kata saufa. Kalau orang Betawi bilang tarsok, ya. Kalau nggak entar ya besok. Kapan mau ngaji? Entar deh. Kalau udah sempet. Bunda kan udah sempet ini. Aduh, besok deh. Hari ini masih repot. Begitu diajak besoknya, ayo Bunda, jadi nggak kita berangkat ngaji? Aduh, mohon maaf Bun. Ya, hari ini saya belum sempet. Oh, kenapa belum sempet? Tadi temen ngajak pilates. Terus mau sampai kapan kita selalu kayak begitu gitu, nunggu entar. Kalau udah taswif kayak begini, ya udah nggak bakal ada tuh yang namanya kebaikan tersebut dilakukan. Itu dijelasin sama Imam Al-Ghazali kalau nggak salah dalam Minhajul Abidin, ya. Salah satu yang menjadi rintangan yang harus dilewati oleh seorang salik, oleh seseorang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia mampu mematahkan atau menuntaskan penyakit taswif tersebut. Makanya dimulai dari yang kita sanggup, dari yang kita bisa, dari yang paling sederhana dulu. Ya, jangan kita berangan-angan dengan sesuatu yang langsung besar, ya, yang kita sendiri belum tentu sanggup untuk melakukannya, apalagi mengistiqomahkannya. Mulai dulu dari yang kecil, yang penting jangan ditunda. Ya, mulai dari saat ini juga. Ciri mukmin yang baik itu kan faida faragta fansab. Kalau Anda sudah punya waktu luang, fansab, bersegera untuk kemudian mengisi waktu tersebut. Ya, tentunya dengan berbagai macam perbuatan yang positif, dengan berbagai macam amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, dari hadis tadi ada sebuah pembahasan yang cukup luar biasa dan penting untuk kita tahu. Apa itu? Kalau seseorang bertaubat kepada Allah dengan syarat yang sudah dia penuhi, ya, yang di awal kita masuk bab taubat tuh, yang ada 3. Apakah wajib bagi Allah untuk menerima taubat si hamba tersebut? Kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, interaksi antara kita dengan Allah atau juga interaksi antara Allah dengan kita itu bukan interaksi seperti pembeli dan penjual, ya. Kalau pembeli dan penjual kan kapan kita udah ngasih uang berarti kita harus terima barang, ya. Atau kapan kita terima barang maka kita harus mengirimkan uang. Itu namanya transaksi apa ya istilahnya? Ya saling berkewajiban untuk memenuhi hak yang satu dan yang lainnya. Nah, apakah transaksi kita atau interaksi kita dengan Allah kayak begitu? Kapan kita bertaubat, maka wajib bagi Allah secara akal untuk menerima taubat kita selama syaratnya terpenuhi. Jawabannya, kata para ulama ahli sunnah, nggak wajib. Ya. Nggak wajib bagi Allah untuk menerima taubat setiap hamba meskipun syaratnya lengkap. Artinya kalau kita sudah melengkapi berkas-berkas untuk bertaubat, terus kita serahkan kepada Allah berkas-berkas tersebut, ya dalam tanda kutip, maka Allah Subhanahu wa taala nggak berkewajiban untuk menerima taubat kita. Allah berhak untuk menolaknya. Ya. Hanya saja, nah ini penting untuk kita akhirnya merasa bahwa wah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Hanya saja Allah menerima taubat kita bukan lantaran Allah berkewajiban memenuhi apa yang sudah kita upayakan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan syarat-syarat dan memenuhi syarat-syarat untuk bertaubat tersebut, lalu Allah terima taubat kita itu bukan karena lantaran wajib bagi Allah, harus bagi Allah menerima apa yang telah kita lakukan. Tapi itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yatafaddal alaina, memberikan anugerah kepada kita. Itu begitu, ya. Nah, dari sini bunda-bunda sekalian,
memberikan kita sebuah apa namanya ya, kalau kita mau merenung itu memberikan kita sebuah hikmah yang sangat luar biasa bahwa wah, kita punya Tuhan ini betul-betul luar biasa baiknya gitu. Karena sederhananya begini. Kalau saya maksiat kepada Allah waliyadzubillah, itu kan kita bermaksiat kepadanya dengan menggunakan apa yang menjadi miliknya. Tangan saya pakai buat mencuri, naudzubillah ya, atau tangan seorang muslim, seorang mukmin dia pakai buat mencuri, tangan seorang hamba dia pakai buat mencuri. Itu kan dia sedang melakukan sebuah kedoliman yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan itu milik Allah. Bahasa kata ya, untuk menyederhanakan permasalahan atau pembahasan ini, lu apa namanya, songong banget sih ya jadi hamba. Lu tuh maksiat tuh pakai tangan gua ya. Atau apa namanya, kan kita betapa, bayangkan deh betapa keselnya kita kalau ada orang melakukan kedurhakaan terhadap diri kita menggunakan sesuatu yang kita miliki ya, menggunakan sesuatu yang kita miliki. Dia misalkan ngejahatin kita dengan menggunakan barang yang kita punya, dengan menggunakan harta yang kita punya ya. Atau mungkin contoh yang lebih ekstrim begini ya, ada suami ya pergi selingkuh bawa mobil istrinya. Itu kan pasti istrinya sakit hati banget tuh ya, udah selingkuh bawa mobil istrinya lagi ya. Artinya apa namanya, mengkhianati cinta si istri bahkan dengan menggunakan milik istri sahnya gitu. Itu kan menyakitkan. Itu apa namanya, litakribil faham ya, untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Nah, kita ketika bermaksiat atau manusia ketika bermaksiat itu kan dia pakai tuh ya setiap yang menjadi milik Allah. Dia maksiat dengan telinga, ya dia pakai tuh berarti punya kepunyaan Allah itu untuk maksiat tersebut. Ini kan berarti sebuah kelancangan yang luar biasa, sebuah kedurhakaan yang luar biasa. Nah, maka ketika Allah menerima, itu bukan karena Allah berkewajiban, tapi karena memang Allah itu maha baik. Ya, kita sudah gunakan kepemilikannya untuk maksiat dan ia masih menerima taubat kita, apalagi coba kalau bukan kebaikan yang luar biasa. Hah? Itu kan satu anugerah yang luar biasa. Tuh. Jadi dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa taubat yang Allah berikan kepada kita tidak wajib bagi Allah untuk melakukan itu, agar kita ini sadar, kita ini faham bahwa setiap ampunan yang Allah berikan kepada kita itu bukan karena murni upaya kita sendiri dan berkewajiban, Allah berkewajiban untuk memberikan itu kepada kita, tapi karena memang Allah memberikan anugerah yang amat sangat luar biasa kepada si hamba tersebut, meskipun dia udah maksiat dengan apa yang menjadi milik Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Jadi itu bunda-bunda sekalian apa yang bisa kita gali dari hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua hadis ini ya. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amr, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wardahuma, dan juga hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang terbaik, dan kita jauhi segala sesuatu yang berpotensi membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri hidup kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau Fik, Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah, senang banget nih hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Ridho. Baik, langsung saja kita buka tanya jawab hanya untuk dua orang saja. Di sini sudah ada Bunda Eving Narista. Silakan Bunda di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ada
tanda-tanda apabila tobat seorang hamba diterima oleh Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti barakallahu fiik. Taib, tanda taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, hati jadi tenang. Hati jadi tenang itu ter apa namanya terbuktikan dengan dia makin nyaman ibadah dan semakin benci dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Itu tanda taubat dia diterima oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan satu kemaksiatan terus kita taubat kepada Allah, lalu hati kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang, dan hati kita merasa benci terhadap kemaksiatan yang pernah kita lakukan, itu tanda taubat diterima. Ya. Tapi kalau hati kita masih gusar, terus masih penasaran dengan maksiat tersebut, nah ini tanda taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bagaimana solusinya? Ya. Solusinya adalah dengan terus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan, serta menghindari sejauh mungkin setiap kesempatan ya yang bisa menghantarkan dia atau menjerumuskan dia kepada kemaksiatan tersebut. Ya, ada momen bagi dia untuk melakukan maksiat tersebut, ya, ada kesempatan bagi dia buru-buru hindari, ya, buru-buru hindari, buru-buru berpaling dari kesempatan tersebut. Wahakala, wallahu a'lam. Baik, sudah terjawab ya Bunda Eving. Selanjutnya Bunda Ira, silakan Bunda Ira. Jazakillah khair, Bunda Lisfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, langsung aja pertanyaan saya. Ini ada di kasus-kasus nyata nih Ustaz. Misalnya orang yang gibain temannya sampai dia itu dipecat dari pekerjaannya. Terus sekarang seseorang itu mau taubat, tapi kalau minta maaf dia pasti malah bisa nuntut ya yang digibain itu pasti nuntut ke seseorang itu, dan keluarga seseorang itu pasti akan hancur gitu Ustaz. Jadi apakah taubatnya orang tersebut ditolak berarti gitu Ustaz. Terus bagaimana solusinya menurut Sarah Riyadhus Shalihin itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ahsan barakallahu fiik. Baik, yang pertama ini kan tadi redaksi pertanyaannya ada seorang menggibahi orang lain yang berpotensi akhirnya orang yang digibahi itu jadi dipecat dari pekerjaannya. Sebetulnya begini Bunda ya, ada sesuatu yang dia itu mirip ribah tapi dalam hal ini diperkenankan dalam syariat. Misal gini ya, ada karyawan dia melakukan tindakan kedoliman, ya, melakukan tindakan kecurangan, melakukan pelanggaran, baik pelanggaran peraturan atau pelanggaran etika. Nah, orang yang tahu pelanggaran yang dilakukan oleh si karyawan tersebut, akhirnya kalau bahasa anak zaman sekarang nyepuin, ya, ngasih tahu. Ini kan mirip-mirip gibah, ya kan? Mirip-mirip gibah nih. Nah, tapi sebetulnya apa yang dia lakukan itu nanti tergantung niatnya. Kalau niat dia adalah untuk membersihkan perusahaan ini dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang indisipliner, dari orang-orang yang perilakunya berpotensi untuk mengacaukan ya sistem yang sudah dibangun dalam perusahaan tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori yang diperbolehkan dan dia nggak masuk ke dalam kategori ribah begitu. Karena dulu para ulama kita juga gini, kenapa kita bisa tahu hadis Nabi sampai sekarang ini? Kita tahu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Salah satunya itu karena para ulama nyari aib orang lain. Nyari aib perawi hadis, ya. Tapi bukan dalam rangka menjelekkan kepribadiannya, tapi dalam rangka untuk menjaga kemurnian hadis ini. Ya, Bunda tuh kalau misalkan belajar ilmu mustalah itu ada namanya al-jarh wa ta'dil.
Ini ilmu yang memang khusus dipelajari untuk apakah fulan layak disebut sebagai perawi yang sikoh atau tidak. Ya, begitu diteliti orangnya langsung, wah fulan nih kencingnya sambil berdiri. Oh fulan nih melakukan tindakan ini, ya tindakan melanggar syariat. Itu ditulis sama ulama, ya. Fulan ini tukang dusta, fulan ini apa namanya melakukan buang air kecil sambil berdiri, buang ludah ke arah kiblat, itu didokumentasikan oleh ulama. Apakah itu termasuk gibah? Nah yang begini enggak. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk menjaga eh, kesucian hadis Nabi, untuk menjaga integritas syariat, ya itu begitu. Nah yang kayak begini nggak perlu kemudian dia bertobat dan minta maaf. Tapi kalau ghibahnya tersebut adalah dengan tujuan persaingan, ya dengan tujuan persaingan dia niatin, wah nih orang prestasinya bagus juga nih, gimana caranya gue ngusur dia, wah kebetulan nih orang punya salah, terus digembor-gemborkan kesalahannya dengan dalih untuk menjaga kantor, dengan dalih untuk menjaga perusahaan. Nah yang kayak begini nih gibah yang dilarang. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk menjaga kemaslahatan bersama, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan karir dia, karir orang yang dia gibahin tersebut, dan karir si penggibah ini menjadi moncer begitu. Nah yang kayak begini, nah, dia harus bertaubat. Cara taubatnya gimana? Ya minta maaf sama orangnya. Mau nggak mau, karena ini hukuk adami, ya. Oh nanti bisa apa namanya bisa berpotensi orang itu nggak maafin atau ngadu ke polisi pencemaran nama baik dan lain-lain sebagainya. Makanya jangan sembarang. Ya gitu kan konsekuensinya ya berat. Kita mau cari apa namanya? Mau cari jalan keluar yang paling mudah apa lagi? Ya. Terkadang kita dituntut untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi umat misalkan. Seperti dalam hal yang ditanyakan sama Bunda Ira. Ya, kita sulit mencari solusi yang paling ringan untuk orang tersebut ya karena dia sendiri yang memulai perkara besar ini gitu. Dia sendiri yang menyalakan apinya dan ngobar-ngobarin apinya, ya. Jadi ya sebagai peringatan apa yang dilakukan kembali terhadap niatnya untuk apa? Kalau niatnya adalah untuk menjaga, melindungi perusahaan, maka tentunya juga yang dia bicarakan harus fakta, ya, bukan hoax, bukan fitnah, maka itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghancurkan karir orang dan memperbaiki karirnya sendiri, ya, untuk istilahnya cari perhatian atasan dengan cara menjelek-jelekan orang lain, ini dosa riba yang dia harus minta maaf kepada orang yang dia gibahin, ya. Kalau orang yang dia gibahin menuntut syarat dari permintaan maaf tersebut dan lain-lain sebagainya, itulah konsekuensi yang harus dia terima, ya. Tapi orang yang digibahin pun ya apa namanya harus memaafkan begitu, ya, harus memaafkan. Bagaimana kalau tetap nggak dimaafin juga? Nanti urusan dia sama Allah. Urusan si yang nggak maafin itu dengan Allah. Selama orang yang minta maaf ini udah sungguh-sungguh minta maaf dari orang yang dia gibahin, ya, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama, Allah akan gerakan hati orang yang didolimi untuk memaafkan. Kalau memang dia minta maafnya tulus, tapi yang dimintai maaf ini nggak mau memaafkan. Begitu, udah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ridho. Semoga sudah terjawab ya Ustazah Ira. Baik, pertanyaan kita sudahi untuk dua orang saja. Dan kita juga akan ambil benang merah ya bahwa di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang taubat di sini, maka kita harus segera bertaubat dengan melakukan hal yang kecil terlebih dahulu, jangan ditunda, menjauhi kemaksiatan, karena Allah di sini menerima taubat kita bukan karena Allah menerima apa yang kita lakukan, tetapi karena Allah Maha Baik dan telah memberikan anugerah pada kita. Masya Allah, tabarakallah, betapa baiknya Allah pada kita ya. Mudah-mudahan sekalian. Baik Ustadz, sebelum saya tutup acara ini, Ustadz boleh untuk doa bersama terlebih dahulu di sini Ustadz. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kulil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam maula bilal badril mutalal an Allah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin sabit aqdaman ala qadamin habibil amin yaqdilana jamil hajat yaqdilana jamil muhimmat yaqdirana kulla dunub yasrana kulla uyub yakshifana kulla qurub yamla bi barakatil qatratil amwali kulla jiyub
wa anallaha ta'ala yatubu alaina taubatan nasuha wa yunaqqina biha jisman wa qalban wa ruha wa anallaha ta'ala yarzuquna wa ahbabana wa azwajana wa dzurriyyatana husnal khatimah indal maut wa anallaha ta'ala yunawwiru qulubana wa qalibana wa buyutana wa diyarana wa buka kuburana barzakhana binuril iman nuril ma'rifah nuril yaqin wa nuri kamalil mutaba'ah bisaidil mursalin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak waktunya Bunda Sufi, Bunda Lisfi dan juga bunda-bunda yang lain. Kasih. Allah barik fikunna jami'an. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ridho. Sehat selalu. Insya Allah Amin, amin. kita jumpa kembali Ustadz di kesempatan yang akan Bismillah, datang. insyaallah. Salam untuk keluarga Ustadz. Wasil. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, bunda-bunda semuanya, Alhamdulillah ya kita sudah sama-sama belajar nih pagi ini dengan Ustadz Ridho Abdul Fattah di kitab ringan Riyadhus Shalihin. Sebelum saya tutup, kita foto terlebih dahulu ya Bunda Sufi ya. Mana Bunda Sufi? Oke, silakan Bunda yang bisa buka kameranya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Berikutnya slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik. Bunda Sufi, apakah ada tambahan dari Bunda Sufi atau dari manajemen Taca yang ingin disampaikan? Ya, Bunda Lis, terima kasih banyak. Di sela kesibukannya, Alhamdulillah hari ini bisa bersamai ya. MC, Alhamdulillah. ya Riyadhus Shalihin, Masya Allah ya. MC Setia Taca sih ya dari dulu, Masya Allah ya. Padahal beliau ini, Allah. barakallah, Bunda Lisfi ya. Yang bertahan masih ada berapa nih? 80 ya? Alhamdulillah tadi sampai 85 mencapai peserta seluruhnya Bunda Sufi. Sekarang masih 82. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, bunda-bunda ini menyampaikan lagi nih ya. Coba saya berusaha ini. Ada info nih ya, ada info dari Taca Manajemen tentang program kita. Bentar saya coba berbagi mana nih tadi ya. Oh, kok belum ada ya. Bentar ya. Udah gini aja lah. Langsung aja deh ya. Udah di grup ya. Jadi tentang umroh ya, tentang ini apa kurban dulu ya, tentang kurban. Jadi seperti biasa ini tahun keempat ya Allah ya, Taca ada sedekah daging kurban ya. Tahun lalu ke Palestina dan tahun lalu ke Afrika. Masya Allah, maaf, tahun ini ke Palestina. Insya Allah ya, Bunda sudah dibuka di Taca ya, mulai dari 100.000 kalau ke Palestina, mau 100, mau 200 boleh ya, karena jauh ya Bun. Nah, kalau yang mau 50.000 mau ikut sedekah daging kurban, bisa. Nanti kita akan kerjasama dengan YDSF ya, akan salurkan ke Malang Selatan, di daerah pelosok. Jadi yang jauh sekali ya, dan jarang makan daging, saudara kita di sana ya. Jadi ambil bagian insya Allah bunda-bunda sampai tanggal 22 Mei ya, insya Allah ya, Mbak Kartika ya. Insya Allah seperti itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan kurang sepekan lagi ya, insya Allah hari Sabtu depan kita ada dibilang seminar atau training online gitulah ya, tentang hati nih ya, tentang hati. Jadi judulnya Sebelum Fisik Manasikan Hatimu ya, insya Allah malam minggu depan ya, bersama saya insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Namun ini khusus untuk grup RMB. Apa itu RMB? Roadmap to Baitullah. Ya, bunda-bunda ya yang kemarin sudah komitmen ingin ikut umroh bersama Taca, insya Allah mulai dari 100.000 saja sebagai ikhtiar buminya. Begitu ya, dan masih terbuka kesempatan yang mau mendaftar. Gitu bunda-bunda, insya Allah banyak yang sudah mendaftar, ada sekitar 60-an lah ya.
yang suaminya nggak usah masuk grup, nggak apa-apa ya, istrinya aja. Kita belajar dulu ya sebelum manasik fisik, kita manasik hati dulu. Semuanya